Oke. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore buat semua viewers Kanal 3 dimanapun teman-teman berada, mungkin lagi di kantor, lagi di rumah, lagi di jalan. Hari ini edisi Melek Hukum kita kali ini, saya Ratna Jarum kedatangan tamu saya, Mbak siapa Mbak? Manisha dan Saya Agung. Om Agung Nugroho. Nah, tema kita kali ini banyak input dan juga teman-teman yang kirim message ke kami, ke Kanal 3 sehubungan dengan bukan praktek ya, kayak berasa buka praktek ya, mengenai kena santet, apakah bisa dikenakan sanksi hukum pidana gitu ya Om? Ya. Nah, ini ada beberapa nih teman-teman. Sebenarnya sih santet itu kalau dilihat dari ilmu pengetahuan sesuatu yang nggak kelihatan, tapi mungkin lebih ke kepercayaan ya. Ada yang percaya, ada yang enggak. Nah, hari ini Mbak Nanisha pernah mengalami nih. Jadi Mbak Nanisha bisa di-share dulu nggak ke teman-teman viewers Kanal 3? Pengalamannya dulu kesantet atau disantet atau menyantet ternyata dia. Gimana Mbak Nanisha? Iya, terima kasih Anik, terima kasih buat kesempatannya mau bercerita sedikit nih. Iya. Kalau ternyata emang biasanya mungkin di Indonesia hal-hal seperti ini biasanya memang cukup lazim gitu dialamin Iya. baik kadang-kadang teman-teman atau orang lain, tapi ternyata dialami oleh keluarga saya sendiri. Oh, oke. Gitu. Gimana cerita, udah lama atau Ya, kejadian sudah lama sih, dan Mhm. waktu itu memang cukup kita kan sebagai orang yang dikenakan hal itu kita tidak menyadari. Gitu. Jadi ternyata ketika ada orang lain yang memberitahu, kok kayaknya ada keanehan nih, sakitnya atau keluhannya segala macam itu, jadinya kita akhirnya serius untuk tahu lebih dalam itu apa gitu. Masalahnya. Karena sakit udah ke dokter, kata dokter nggak ada apa-apa. Iya. Mungkin ini gangguan makhluk gaib gitu kata dokter, apa gimana, atau kira-kira aja. Pokoknya didiagnosis tidak ada apa-apanya tapi sakit gitu atau ada keluhan gitu. Oke, terus akhirnya berobat ke Akhirnya nanya ke, kita sebutnya sih orang pintar lah, orang gitu. pinter. Kebetulan itu juga orang deket kita juga, jadi keluarga juga yang membantu ya. yang Sekarang udah punya sehat lagi ya? Iya, Atau kirim santet lagi? Nggak selesai. Nah, kebetulan Mbak Nanis, ini ada Om Agung nih. Om Agung Nugroho adalah lawyer dari Fakultas Hukum UI angkatan 93, punya law firm juga ya. Nah, Om, mungkin Mbak Nanisa nih kalau sebagai kliennya Om minta advice, dia udah tahu pelaku yang nyantet keluarganya. Nah, kira-kira hukum di Indonesia atau hukum pidana kita sudah mumpuni belum? Atau bisa menjerat pelaku santet ini? Kalau kita belajar di hukum kan ada pembuktian. Nah, santet itu pembuktiannya gimana nggak tahu. Kemudian nggak ada ulasan di fakultas. Kemudian ada saksi ahli, orang yang berkompeten untuk memberikan kesaksian terhadap suatu kasus. Kalau santet, saksinya siapa? Dukun juga, Pak Kiai atau siapa? Nggak ada jelas gitu, nggak jelas. Jadi kalau saya sendiri pernah punya, Om sendiri mengalami. kalau saya sendiri punya klien belum selesai. Belum selesai ya. Punya klien yang berhubungan dengan magis-magis gini, tapi untuk kasus bukan santet, kasus perceraian. Perceraian, siapa yang disantet, kan udah mau cerai, masa masih pengen? Nah, si suaminya merasa istrinya itu berselingkuh dengan jin. Berselingkuh dengan jin. Iya. Ternyata Biasa. berselingkuh dengan jun. Nah, ternyata menurut dia sih benar. Kemudian dari saksi di orang pinternya bisa memberi kesaksian. Kalau nggak percaya, mata batinnya sang suami itu bisa dibuka. Biar ngeliat jinnya. Tapi kalau di persidangan kita tidak membuat jin itu sebagai salah satu alasan perceraian. Yang kita menjadikan alasan adalah pertikaian yang tiada henti, berantem mulu, itu yang jadi alasan. Mau penyebabnya itu jun, terserah gitu. Jadi kita menghindari pembahasan mengenai makhluk halus, fisiknya, kegiatannya apa, yaitu perceraian, karena susah dibuktikan. Kemudian saksinya siapa kita juga nggak tahu. Akhirnya dibuat seperti itu. Jadi viewers Kanal 3 memang di sini dalam hal ilmu telu atau ilmu santet atau ilmu apa sih sebutnya lagi, ilmu perdukunan dan lain pelet gitu ya, itu emang sangat sukar untuk dibuktikan. Dan juga tadi seperti yang Om Agung sampaikan, saat ini dalam proses peradilannya pun susah untuk hakim mendatangkan atau memberikan pendapat
terkait dengan saksi ahli mana yang bisa diterima pendapatnya oleh hakim di depan persidangan. Nah, Om Agung mungkin juga Mbak Nanis, memang kadang-kadang masyarakat kita ini kan masyarakat yang berasal dari masyarakat adat. Mereka punya budaya, punya kepercayaan, ya kan? Jadi memang hal-hal begini nih lebih ke mana sih? Lebih ke implikasinya lebih ke percaya, nggak percaya, atau gimana Om? Ada sebagian orang yang percaya dan ada sebagian orang yang nggak percaya. Tuh pendapat Om Agung gimana? Kalau saya berpendapat nih, ada beberapa orang yang secara psikologis itu bisa dibantu dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Mereka umpamanya lagi galau di dalam kehidupan, berpikir logis sudah coba nggak bisa kusut. Akhirnya mereka mencari advice, nasihat. Ini bukan masalah hukum aja, kadang-kadang umpamanya ya masalah hukum waris nih. Secara hukum waris sudah ada jelas selesainya. Tapi kalau hubungan interaksi antara orang apa-apa, akhirnya larinya bukan ke psikolog, bukan ke konsultan hukum, larinya ke ilmu-ilmu magis, paranormal. Tapi terserah mau digunakan, mau itu syirik, mau itu apa, saya terserah klien saya. Yang saya tanya, ada dampak baiknya nggak bagi psikologis ini? Nah, si Mbak Nanis ini selain dia juga keluarga korban santet, ternyata lebih baik korban apa jadi pelaku? Enggak, jadi gini Mbak Nanis, kemarin kan tadi Mbak Nanis sudah cerita ya, memang ada keluarga yang terkena dan itu memang kentara sekali, ada perubahan sikap, perilaku, misalnya tadi pendiam jadi periang, yang tadi periang jadi pendiam, atau hal yang sifatnya nggak makan, atau apa sih maksudnya perubahannya tuh kayak gimana sih untuk orang yang terkena santet tuh? Apa langsung sakit, langsung matanya nggak bisa buka, atau gimana nih? Kayaknya tergantung cerita deh. Iya, jadi tergantung levelnya. Ternyata itu dunia itu, tapi ada ya, Mbak Nani sih bagian yang percaya ya berarti ya. Iya, karena memang kenyataannya memang dialami sama keluarga juga. Dan saya percaya memang ada dunia nyata, dunia gaib gitu. Jadi kita percayain aja. Iya, betul. Tapi memang ketika hal itu mengganggu atau merugikan kita sebagai sebagai manusia, sebagai insan gitu kan, nah itu mungkin ya harus dilakukan sebuah tindakan gitu. Karena yang paling gawat adalah ketika udah sasarannya nggak taunya harus sampai meninggal korbannya, itu kan menghilangkan darah gitu ya. Kan karena saya sih nonton di TV sih, belum pernah lihat ada. Yang film-film itu memang rata-rata bener ya, kisah nyata ya berarti ya. Berdasarkan kisah nyata di Indonesia tuh luar biasa deh itunya. Oke, sebelum kita lanjutkan diskusi kita kali ini, minum dulu yuk tehnya Bu Nanis dan Om Agung. Preview. Hai viewers Kanal 3, jadi sekarang kita mau pada topik kesimpulan nih terakhir nih ya. Om, jadi gimana nih Om Agung? Tadi untuk kasus santet, apakah hukum pidana kita ada selain tadi yang pembuktian sangat sukar, tapi apakah ada pasal-pasal yang memang bisa digunakan atau mungkin ada kedepannya negara sudah mempersiapkan rancangan undang-undang hukum pidana untuk pelaku santet atau telu atau ilmu-ilmu magis seperti ini? Oke, yang dalam KUHP sekarang yang berlaku, meramal nasib atau mimpi dan memakai jimat dapat dikenakan sanksi pidana. Tapi pada prakteknya kita sering melihat praktek-praktek meramal, ada iklannya, ada muncul di WhatsApp. Jadi tindak pidana ini belum diterapkan. Sulit polisi ya mungkin ya untuk, karena sudah bagian dari masyarakat, ada di setiap adat kita kan ada kejawen, ada apa gitu, ada ruqyah untuk menolak, kan bagian dari agama, bagian dari adat di Indonesia, sedangkan KUHP kita buatan Belanda. Jadi pasalnya ada ya di KUHP ya? Pasalnya ada, dan rancangan yang ke depan juga ada buat mengenai santet itu ada, dan ini yang masih kontroversial karena secara keilmuan logis ditangkap dengan indranya susah, dibuktikannya susah, tapi dalam dunia nyata itu ada. Saya dulu orang yang tidak percaya, tapi karena saya keluarga yang pernah ada mengalami, jadi seperti Nanis juga, tadinya nggak percaya, sekarang nggak percaya. Gitu. Jadi di rancangan beda yang KUHP sekarang dengan rancangan KUHP yang akan datang, bedanya di mana Om? Kalau kita kan hanya lebih luas cakupannya.
Kalau yang saya tangkap yang sekarang itu kan meramal dan menggunakan jimat yang dapat dipidanakan. Asalnya. Nah, sekarang yang kedepannya itu adalah persantetan sebagai mata pencarian gitu. Om Agung tadi makasih ya penjelasannya, cuma perlu ditegasin di sini mungkin buat teman-teman viewers Kanal 3. Nah, hukum KUHP sekarang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sekarang, apakah sudah cukup menjerat pelaku santet atau belum, dan bedanya dengan rancangan undang-undang ke depan itu seperti apa? Yang sekarang belum mengenai pelaku santet, tapi di sini disebutkan yang current KUHP adalah yang meramal dan menggunakan jimat. Sedangkan di rancangan undang-undang yang baru disebutkan di pasal 252, setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahu, memberikan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian atau penderitaan mental dan fisik seseorang dapat dipidana. Oh, jadi itu kan banyak nih kita lihat kadang-kadang di surat kabar atau mungkin aja terima SMS atau WA nih mengiklankan diri sebagai dukun gitu loh, bisa ngirim sesuatu yang jahat-jahat. Nah, ini bisa gimana? terjerat sama pasal ini karena yang di pasal ini menjeratnya bukan efektivitas santet tersebut, tapi setiap orang yang menyatakan dirinya kalau dia mempromosikan bisa menyantet, nah itu bisa dipidana. Oh gitu. Itu Jadi, ada di rancangan undang-undang ya? Nah, ada di rancangan undang-undang. Kemudian terjadi kontroversi di masyarakat. Ada yang setuju dicabut, ada yang diterapkan. Nah, sekarang alasannya apa? Kalau kita adalah bantuan jasa kepada orang lain karena perbuatan dapat menimbulkan sakit, kematian, kan udah itikatnya udah buruk. Kalau dia baru mempromosikan saja dipidana tanpa melihat itu berhasil atau tidak, jadi tidak perlu pembuktian. Pembuktiannya adalah di promosinya itu sendiri. Nah, itu pasal santet diperlukan atau tidak? Kalau Bu Nani sebagai masyarakat dengan ada orang yang mempromosikan santet itu setuju atau tidak pasal itu? Pernah terima nggak WA-nya? Pernah terima, makanya ya, atau baca setuju. iklan. Kadang-kadang kita di internet juga suka pop up. Kayaknya kok nyari uang begitu banget ya. Oh, nggak setuju sama nyari uang, berarti setuju dipidanakan orang-orang seperti itu yang mencari uang? Iya, dipidanakan aja. Setuju dipidanakan. Ada hal lain yang bisa disampaikan, Mbak Nanis? Iya, karena pada dasarnya ini kan kalau kita ngomong dikotomi hitam dan putih, gitu, jadi jelas perbuatan yang tercela dan jahat dan hitam gitu. Kalau dari segi kalau saya ngeliatnya kalau kita mau balas ya kita balas dengan yang baik-baik aja, yang putihnya gitu. Jadi memang kalau dari hukum akan membantu supaya orang-orang tersebut tidak terlalu mengganggu masyarakat lagi, tapi dari kita sendiri harus ada jagaannya lagi kalau kita percaya lah gitu, hanya pada yang putih aja. Gitu. Om Agung mungkin sarannya buat teman-teman yang terkena santet hubungi kemana? Bisa lapor polisi nggak sekarang gitu loh? Karena kan ada nih undang-undangnya, pasalnya ada. Di undang-undang tersebut kan bukan sekarang ya, yang ke depan itu ada, tapi untuk yang mempromosikan. Bukan kalau saya jadi korban santet melaporkan ke siapa itu tidak. Jadi pasalnya dilarang mempromosikan intinya. Kalau menurut saya sih undang-undang ini aturannya bagus karena yang kalau kita lari ke tindakannya, efektivitas bahwa bisa disantet apa enggak, itu susah pembuktiannya, panjang. Jadi ilmu goib dilawan sama ilmu goib di persidangan kan susah. Jadi lebih baik pasal ini diterapkan sehingga kita mengeliminasi orang-orang yang mempromosikan diri untuk menjadi penyantet gitu. Nah, emang kayaknya aku boleh nambahin sedikit. Boleh, silakan. Orang yang di daerah itu, di kampung itu ya, kayaknya kalau ke santet itu kayak kesannya kayak mau pesen somai gitu. Oh, mau pesen somai maksudnya ada banyak gitu. Saking hal gitu udah biasa. Jadi pernah ada kejadian kayak gini nih, selucu seperti ini kalau menurut saya. Ada orang kerja dari rumah, kan lagi pandemi, orang itu di rumah. Terus itu dia melakukan kegiatan ya pokoknya bisnis online. Bisnis online nggak taunya tiba-tiba maju. Jadi itu orang tiba-tiba bisa beli motor, beli apa segala macam. Jadi orang-orang lain pikirnya kalau dia itu punya jin. Dan akhirnya dia mau dihukum dengan kita santet aja, seperti begitu aja. Karena dia nggak ngerti bahwa ada bisnis online dilakukan di rumah tanpa keluar rumah pun bisa dapat uang. Karena masyarakat tuh yang kayak gitulah pokoknya langsung selesaikan dengan cara apa yang mereka tahu gitu. Iya, jadi fenomena tadi ya seperti halnya Mbak Nani, Om Agung sampaikan, Mbak Nani sebagai keluarganya, anggota keluarganya yang pernah mengalami, kemudian jadi dari sisi Om Agung juga bagaimana penerapannya dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sekarang dan rancangan Undang-Undang Hukum Pidana yang akan datang. Nah, balik lagi wacana ini ya mungkin masih kontroversi di masyarakat, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kita kembalikan lagi kepada viewers Kanal 3 dan terima kasih atas kesempatannya bisa menyaksikan kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan tinggalkan pertanyaan di kolom komen di bawah ini. Oke, sampai jumpa. Semoga bermanfaat ya. Bye. Terima kasih.